Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to my channel Kang Roy Official. Salam edukasi, salam sobat ternak, ora penak bosku. Selamat berjumpa kembali ya teman-teman, dimana kali ini masih di bulan Ramadan. Semoga selalu diberikan kesuksesan, kelancaran, kesehatan dalam bernaknya teman-teman. Dan semoga buat teman-teman semua ternaknya, unggasnya semua pada sehat ya. Dan yang pasti kali ini momennya dimana bulan Ramadan menjelang Lebaran, harganya entok, harganya unggas itu menaik drastis teman-teman. Itu dia hanya sekedar informasi, karena kali ini kita akan membahas tips trik jitu bagaimana ternak entok itu agar tidak jebol teman-teman, agar tidak rugi dalam menjalankan ternak atau budidaya entok. Yang pertama yaitu masalah waktu pemberian pakan teman-teman. Waktu pemberian pakan ini sangatlah penting sekali, dimana untuk masalah waktu kita itu harus konsisten dan menentukannya dalam perawatan entok teman-teman. Mungkin teman-teman itu biasanya memberikan pakan entok 3 kali sehari, pagi, siang, dan sore. Itu harus konsisten rutin teman-teman. Kalau biasanya 3 hari ya berikanlah 3 hari, setiap hari harus rutin. Dan untuk teman-teman yang memberikan pakan untuk entok itu 2 kali sehari, pagi dan sore, lakukanlah secara konsisten pagi dan sore secara terus-menerus teman-teman. Itu akan menjadi sebuah kebiasaan bahwa entok itu akan tahu bagaimana waktunya, kapan si pemiliknya itu memberikan pakan pada dirinya. Kalau untuk ingin tidak rugi, kalau dalam pengalaman Kang Roy itu Kang Roy memberikan pakan entok dalam 1 hari per hari itu 2 kali teman-teman, pagi dan sore. Itu insya Allah sudah cukup. Jika kita itu memberikan kebiasaan pada entok, khususnya itu pada waktu pemberian pakan, walaupun 2 kali sehari pagi dan sore, insya Allah entoknya itu sudah kenyang dan cukup. Itu harus diperhatikan sekali, karena jika teman-teman itu asal-asalan dan entoknya itu tidak bisa nyaman, tidak bisa berkembang dengan baik di kandang, itu akan menjadi problem. Bagaimana bahwa perlu diketahui kegagalan di dalam beternak entok salah satunya yaitu masalah faktor pakan. Entah itu dalam pemberian pakan, entah itu masalah jenis pakan, konsumsi pakan yang diberikan, dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Yang pertama tadi yaitu masalah waktu pemberian pakan. Yang kedua yaitu masalah takaran teman-teman. Banyak teman-teman itu yang tidak memperhatikan masalah takaran pakan entok atau takaran ransum entok. Itu padahal sangatlah penting sekali. Bagaimana teman-teman itu mengetahui ternak entok kita itu akan berjalan dengan lancar, berhasil atau tidak. Salah satunya yaitu masalah takaran pakan. Jadi teman-teman itu harus tahu bagaimana per hari di kandang teman-teman itu unggasnya atau entoknya, ternaknya itu habis pakan berapa. Kalkulasinya per bulan itu habis berapa jumlah pengeluaran dan berapa pendapatan yang kita hasilkan. Itu teman-teman harus tahu dan harus mengetahui. Jika teman-teman tidak mengetahui itu semua, tidak mengkalkulasi atau memperhitungkan bagaimana biaya operasional, biaya pemasukan dan pengeluaran, Kang Roy pastikan teman-teman banyak kegagalan dan tidak akan meraih kesuksesan jika tidak bisa memanajemen sebuah pengelolaan di dalam beternak teman-teman. Karena faktor pengelolaan biaya pakan ini sangatlah penting sekali dan sangat harus diperhatikan. Jadi itu harus diperhatikan ya teman-teman. Mulai sekarang jika teman-teman belum melakukan itu semua, teman-teman harus menulis di atas kertas bagaimana biaya pengeluaran pakan, bagaimana ransum pakan yang kita keluarkan, biayanya itu habis berapa buat entok kita. Jika itu gagal atau mungkin itu kurang efektif, masalah pengeluaran terlalu banyak daripada penghasilan, itu bisa nanti teman-teman harus siasati lagi. Setelah ini nanti kita bahas, jadi jangan di skip, tonton sampai selesai agar tidak gagal paham teman-teman. Yang pertama yaitu masalah waktu pemberian pakan, yang kedua takaran pakan, yang ketiga jenis pakan teman-teman. Jenis pakan ini yang akan memberikan perhitungan-perhitungan buat kita semua, bahwa keuntungan kita, profit kita itu cukup besar atau sedikit, atau bahkan cuma mengembalikan modal saja.
Jenis pakan ini sangat mudah sekali sebenarnya buat ternak entok, karena entok itu segala macam apapun pakan yang kita berikan insya Allah itu mau teman-teman. Entah itu dari sayuran, entah itu dari limbah pasar, entah itu dari kedebok pisang ya teman-teman, maksudnya itu bahkan semuanya itu mau. Jadi teman-teman itu tidak perlu diragukan kembali, ternak entok itu sangatlah mudah untuk masalah pakan atau ransum pakan yang dikonsumsinya. Pakan alternatif itu cukuplah banyak sekali, dari dedaunan, dari pepaya, dari daun pepaya, daun kelor, daun indigo vera dan lain sebagainya. Jadi untuk masalah jenis pakan atau ransum pakan ini sangat menentukan sekali untuk masalah biaya operasional teman-teman. Jika teman-teman memberikan pakan yang baik dari jagung, dari pur, dari pabrikan lah intinya, teman-teman itu harus mengkalkulasi secara detail, karena itu pakan-pakan yang memerlukan biaya semua. Bagaimana nanti produksinya, bagaimana nanti penjualannya, itu teman-teman harus detail untuk masalah pemberian pakan secara pakan pabrikan teman-teman. Tetapi jika lain teman-teman itu memberikan 50% dari pakan pabrikan, 50% dari pakan alternatif, itu sangatlah lebih menguntungkan atau mungkin lebih memudahkan kita dalam perhitungan dalam pemberian pakan. Seumpama contohnya itu 50% dari bekatul, pur dan lain sebagainya dari pabrikan, dan 50% itu campuran dari pakan alternatif atau dedaunan dan limbah maupun pakan-pakan lain sebagainya teman-teman yang tidak digunakan. Jadi itu ya teman-teman, sangatlah penting sekali mengetahui tiga ini. Tiga ini sangatlah penting jika teman-teman itu tidak ingin jebol, tidak ingin rugi dalam berternak entok. Yang pertama tadi masalah waktu pemberian pakan, yang kedua masalah takaran pakan, yang ketiga yaitu masalah jenis pakan. Ini harus digali ilmunya secara lengkap, secara detail, agar teman-teman itu mengetahui bagaimana proses dalam pembelajaran ternak entok supaya bisa sukses dan berkembang dengan baik ya teman-teman. Itu dia ya teman-teman, semoga bisa bermanfaat dan membantu teman-teman semua. Semoga bisa memberikan effort dan memberikan hal yang positif buat teman-teman. Jika bermanfaat video kali ini, silahkan bantu like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Dan teman-teman jika menganggap channel ini bermanfaat dan memberikan ilmu buat teman-teman semua, silahkan tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya, agar teman-teman tidak ketinggalan notifikasi video Kang Roy selanjutnya. Terima kasih, salam edukasi, salam sobat ternak ora penak bosku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.